Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan sejawat SDN Palanjuan Sari Kecamatan Banjang, kita berjumpa kembali dalam kegiatan ruang berbagi tentang budaya positif di sekolah SDN Palanjuan Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali, berkumpul dalam melaksanakan ruang berbagi modul budaya positif di sekolah SDN Palanjuan Sari. Yang mana pada pembelajaran ini kita sharing, diskusi untuk menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah kita SDN Palanjuan Sari. Kemudian salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang minaz zulumati ilal nur. Kami CGP Angkatan 8 dari SDN Palanjuan Sari akan berbagi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita demi untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan bersama untuk kemajuan sekolah kita SDN Palanjuan Sari. Sebelum kita masuk kepada sisi budaya positif, maka kita terlebih dahulu ice breaking untuk mencairkan suasana atau kembali fokus dulu kepada materi kita pada hari ini. Untuk ice breaking ini santai saja lah. Pertanyaan pertama, lanjut kita pada materi yang esensial. Itu sekarang kita membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah segala kegiatan yang bermuatan hal kebaikan berupa kebajikan luas atau universal, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Nah, jadi yang namanya budaya positif ini adalah segala kegiatan, segala perilaku yang kita terapkan di sekolah kita yang memuat nilai-nilai universal, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Jadi budaya positif ini sekarang dalam kurikulum Merdeka diterapkan di semua sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan kemudian bertujuan fokus kepada visi yang sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Jadi budaya positif ini adalah cara kita tuh untuk menjembatani, untuk menyelaraskan tujuan kita atau visi sekolah kita supaya terwujud dengan penerapan budaya positif. Tanpa adanya penerapan budaya positif, visi sekolah kita akan sulit kita capai. Karena anak berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai kehendak hatinya, berperilaku yang negatif, tidak ada yang meluruskan. Berperilaku yang tawuran, tidak ada yang meluruskan. Nah, jadi ini budaya positif. Ini tidak bisa langsung kita menginginkan hasil yang baik. Semuanya perlu latihan setiap hari. Ada perbaikan setiap hari. Misalnya ada anak-anak kita yang berperilaku negatif, kita luruskan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Kita panggil, kita bimbing supaya budaya positif kembali bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah umumnya, utamanya. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan sejawat SDN Palanjuan Sari Kecamatan Banjang, kita berjumpa kembali dalam kegiatan ruang berbagi tentang budaya positif di sekolah
SDN Palanjuangan Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali, berkumpul dalam melaksanakan ruang berbagi modul budaya positif di sekolah SDN Palanjuangan Sari. Yang mana pada pembelajaran ini kita sharing, diskusi untuk menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah kita SDN Palanjuangan Sari. Kemudian salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang minaz zulumati ilal nur. Kami CGP Angkatan 8 dari SDN Palanjuangan Sari akan berbagi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita demi untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan bersama untuk kemajuan sekolah kita SDN Palanjuangan Sari. Sebelum kita masuk kepada sisi budaya positif, maka kita terlebih dahulu ice breaking untuk mencairkan suasana atau kembali fokus dulu kepada materi kita pada hari ini. Untuk ice breaking ini santai saja lah. Untuk teka-teki yang pertama itu ada pertanyaan. Siap-siap. Es apa yang soleha? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Es apa yang saleha? Ayo Ibu Nopi, Ibu Siti Fatimah, silahkan. Es apa yang saleha? Es Nutrisari. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Alia Nurpada. Es Nutrisari jawabannya. Nah, Nutrisari bukan sari. Nah, es Nutrisari. Nah, kemudian selanjutnya teka-teki yang kedua. Ini mudah, ada gambar sepedanya sudah ada. Nah, anak-anak bersepeda. Di mana ini di Desa Danau Terati kan? Kalau tidak salah. Nah, teka-teki yang kedua, sepeda apa yang tidak bisa dinaiki? Sepeda hancur. Ibu Nopi, sepeda hancur. Ada kan pendapat lain? Ibu Samidah, sepeda tidak pakai ban. Iya, ada lagi. Sepeda apa yang tidak bisa dinaiki? Dubur, ada juga. Belum lagi mendekati sudah. Sepeda hilang ya. Iya, sapi deh hilang. Nah, Ibu Sanida capat sapi deh hilang. Jadi sapi deh hilangnya sudah tidak bisa dinaiki. Nah, kalau sepedanya ada pasti bisa dinaiki asal sepedanya bagus. Lanjut. Iya, tepuk tangan dulu Ibu Sanida. Kemudian selanjutnya teka-teki yang ketiga, suku apa yang selalu aman? Suku apa yang selalu aman? Ayo Ibu Irma, suku apa yang selalu aman? Cepat aja kita. Suku apa yang selalu pedalaman di rumah. Pedalaman ya. Pedalaman. Ada lagi pendapat lain? Aman Pak? Selalu aman. Saporete. Iya, betul sekali 100 Ibu Irma. Nah, jadi untuk tangan dulu untuk teman kita Ibu Irma. Security selalu aman. Ini tidak security selalu aman, tentram aman. Nah, itu sekedar ice breaking untuk hari ini supaya kita fokus di dalam menyerap tentang materi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita SDN Palanjuangan Sari. Kemudian selanjutnya ada dunia berkualitas. Nah, jadi kita sebagai pendidik ini diharuskan untuk menciptakan dunia berkualitas. Bagaimana anak didik kita bisa merasakan bahwa dalam pikirannya itu ada hal-hal yang berkualitas, yang bernilai, yang apabila mereka itu mengenang, mereka akan merasa bahagia dan senang. Nah, pasti ibu-ibu masing-masing ini pasti punya dunia berkualitas dalam pikiran bawah sadar. Nah, jadi kalau secara pengertiannya itu adalah tempat khusus dalam pikiran yang diinginkan untuk hidup lebih bermakna. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting.
akan termasuk di sana kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik personal. Jadi kalau kita merasakan sebenarnya kita ini masing-masing punya dunia berkualitas. Ada hal-hal yang di kepala kita, dalam memori kita ini, yang kita bila kita kenang kita selalu merasa bahagia. Misalnya kita sebagai suami istri lah, kan kita ada hubungan yang erat dan sebagainya. Misalnya suami kita, yang suaminya sudah meninggal, bila kita mengenang dalam dunia berkualitas kita itu pasti kita ada rasa bahagia, karena orang tersebut ada dalam pikiran kita, pikiran berkualitas kita tadi. Nah, jadi bila kita mengenang ada rasa bahagia, ada tertawa, ada rasa apa, nah itu namanya dunia berkualitas. Nah, hendaknya di dalam dunia pendidikan itu anak-anak kita juga seperti itu. Mereka selama proses pembelajaran di sekolah itu merasakan dunia berkualitas. Mereka ingat dengan guru, misalnya dengan Ibu Erma. Mereka ingat, oh Ibu Irma pernah menasihati mereka bagaimana misalnya berperilaku yang baik, berkelakuan yang baik dan sebagainya. Lalu anak-anakku teringat, oh senang bila tak kenang dengan Ibu Irma. Nah itu termasuk dunia berkualitas dalam pikiran anak. Nah kita sebagai tempat wadah pendidikan yang membimbing dan menuntun anak, hendaknya kita bisa menciptakan dunia berkualitas dalam pikiran anak. Jadi bila mereka terkenang sekolah kita, berarti oh kagenangan lawan ibu si Ano dengan bapak si Ano. Kemarin beliau membimbing dengan baik sekali, menasehati dan sebagainya. Lalu mereka merasa bahagia. Nah itu yang termasuk dengan dunia berkualitas tadi. Lanjut, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Jadi manusia secara intinya itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. Nah itu pokok benar sudah, bila kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan diterima dalam suatu komunitas atau lingkungannya, penguasaan dan diakui. Nah ingin berkuasa, ingin selalu lebih dominan dan diakui dalam kelompoknya. Kemudian ada keinginan kebebasan, juga termasuk kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan ini, yang 5 ini seharusnya dapat terpenuhi dalam dunia pendidikan kita, anak-anak kita, supaya mereka dapat berperilaku yang positif di sekolah. Bila kebutuhannya terpenuhi, mereka akan merasa selamat, mereka akan selalu bahagia dan sebagainya. Tetapi apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kita akan lihat perilaku anak. Ada yang menyimpang di sekolahan, ada yang katuju bagaya, ada yang katuju mancubet kawan, ada yang katuju hambur-hambur, ada yang katuju malimpar-limpar penghapus dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kebutuhannya tadi kada terpenuhi. Mungkin di rumah kada terpenuhi, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan dan sebagainya. Mungkin karena di rumah kalau dituduh ini harus begini, harus begitu, sampai ke sekolahan meluapkan semua keinginannya dalam bentuk perilaku-perilaku yang kadang-kadang bisa mengganggu teman di lingkungannya. Nah itu. Jadi kebutuhan dasar ini kita sebagai guru harus membantu juga anak-anak didik kita tuh supaya kebutuhannya itu terpenuhi. Lalu mereka bisa bersikap berperilaku positif. Bahasa kitanya bisa dituduhi di sekolahan, mau menurut, itu aja. Nah, karena kebutuhan dasar tadi terpenuhi. Lanjut. Hubungan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, adalah upaya yang dilakukan dalam membangun budaya positif. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah demi terwujudnya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi kebutuhan dasar dan dunia berkualitas ini ada hubungannya, yaitu sebagai upaya untuk membangun budaya positif. Jadi kalau anak-anak kita itu kebutuhan dasarnya terpenuhi, insya Allah kalau segala peraturan, kesepakatan kelas yang kita tetapkan di sekolah kita nih mau menurutinya. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, apapun yang kita tetapkan di sekolahan kita sepakati, kadang ada mau menurut, hendak berulah-ulah kelakuan yang malah lain aja. Nah itu.
Jadi kebutuhan dasarnya kita sebagai guru ini ikut juga membantu lah bagaimana kita mengarahkan anak kita supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Misalnya di rumah ada terpenuhi, di sekolahan kayak apa kita mengarahkan supaya itu merasa senang, kebutuhan akan kesenangan terpenuhi. Nah itu mungkin di situ nanti kita bisa melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Nah itu lanjut. Nah kemudian di sini ada budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Itu ada contoh-contohnya. Kita melihat setiap hari dari perilaku mereka. Nah dengan adanya kesepakatan kelas, pembiasaan dan sebagainya, maka kita akan melihat perilaku siswa kita setiap hari. Nah ada kalau yang setiap hari kita nih melihat perilaku siswa. Pertama ada mengucap salam. Nah itu adalah perilaku dari budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Kemudian ada permintaan tolong. Kemudian kita membiasakan siswa kita mengucapkan ucapan terima kasih bila menerima kebaikan dari orang lain. Kemudian pujian penghargaan juga bisa dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Nah itu termasuk budaya positif bisa di sekolah. Kemudian yang terlihat juga budaya positif di sekolah bisa terlihat dari perilaku baik guru maupun muridnya. Terutama muridnya itu tersenyum. Bila siswa itu tersenyum berarti sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah mau tersenyum. Kemudian belajar aktif. Kemudian menjaga barang. Nah itu ada nilai-nilai tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa kita. Kemudian menghargai orang lain. Itu juga termasuk hal-hal atau perilaku yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari siswa kita di sekolah kita ini. Kemudian dalam berperilaku, nah kelihatan pulang sopan santun. Misalnya bertemu guru menunduk. Selanjutnya untuk perilaku yang dapat kita lihat dalam keseharian kita di sekolah ini, kita dapat melihat, memantau siswa kita berperilaku sopan santun. Kemudian mandiri. Nah, itu kelihatan dari waktu mereka mengerjakan tugas yang kita berikan di kelas, apakah bisa mandiri atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu. Kemudian bertanggung jawab. Nah, itu bisa kita lihat juga pada waktu siswa kita melakukan suatu pekerjaan, apakah ia bertanggung jawab atau tidak, atau misalnya melakukan suatu perbuatan yang merusak barang milik kawannya. Nah, kalau mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab, itu sudah kelihatan sudah perilakunya. Berarti budaya positif di sekolah kita sudah kita terapkan dan kita melihat hasilnya dari perilaku anak-anak kita sehari-hari. Kemudian jujur. Nah, perilaku jujur juga bisa kita pantau, kita lihat setiap hari dalam mereka bertingkah laku baik pada waktu jam pelajaran ataupun jam istirahat. Jadi kita melihat-lihat bagaimana perilaku sehari-hari. Nah, kalau perilakunya sudah kelihatan seperti ini, berarti budaya positif di sekolah kita ini sudah bagus. Tinggal kita menguatkan aja lagi, meningkatkan kita ini sudah bagus. Guru-gurunya sudah bagus. Teman-teman sejawat semua kelihatan sudah dari perilaku kinerja sehari-hari. Nah, itu saya support sekali untuk guru-guru, teman-teman sejawat di SD Pelancongan Sari sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan kita sebagai guru di SD Pelancongan Sari ini, saya lihat sudah ada perilaku-perilaku atau potensi-potensi positif yang perlu kita kembangkan untuk peningkatan kualitas kinerja kita. Baik kinerja kita sebagai bawahan atau kinerja kita sebagai guru dalam membimbing anak di sekolah. Itu sudah ada peningkatan di Pelancongan Sari. Jadi kita ini maju bersama aja ulah. Karena kita jangan untuk maju ini jangan melihat kekurangan kawan. Oh, kawan kan bisa. Jangan kayak itu. Kita maju bersama. Misalnya kawan kada bisa, ulun kada bisa, tolong dilajari. Ulun misalnya kada pas, misalnya mak ajar, tolong ditagur. Ulun isra, pian kada pas mak ajar. Nah ini seharusnya. Nah itu ulun harapakan selama ini. Pian managu ulun, jadi ulun kalau mau ubah isu kalinya. Nah kayak panang bagus. Nah gitu. Kita udah tukar pikiran. Jadi untuk SDN Pelancongan Sari untuk maju bersama, jujur sudah ada kelihatan untuk potensi maju bersama untuk berkembang meningkatkan kinerja. Nah itu tepuk tangan dulu untuk teman-teman sejawat.
Jadi kita di sini untuk kemajuan sekolah, Bapak Ibu lah, kita bukan melihat sisi kelemahan guru-guru, bukan itu yang kita inginkan dalam kami pembelajaran guru penggerak. Itu kita meningkatkan potensi kita ini. Kita ini sudah punya potensi yang banyak, cuma kita tingkatkan, kita kembangkan itu aja. Jadi untuk maju tuh bukan melihat ini ada bisa, komputer itu kan usah gini bawa. Nah, bukan kayak itu. Kita ada bisa dilajari, tolong nang bisa. Banyak aja di sini instruktur nang sudah valid. Ya lah, Bu Yoga. Tolong dilajari nang kami nang masih belum berkembang secara menyeluruh ini. Nah, tolong dilajari. Lanjut. Nah, ini perilaku. Nah, perilaku dari budaya positif di sekolah itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, jadi yang tidak tampak ini berusaha kita tenggelamkan, kita hilangkan bahasanya. Jadi yang nampak ini kita tingkatkan. Nah, misalnya anak di kelas 1 atau di kelas 2 ini yang nampak. Jadi yang perilaku yang tidak nampak tuh supaya kita hilangkan dalam dirinya itu. Nah, kita bimbing supaya yang nampak itu adalah yang baik. Nah, seperti misalnya senyum, salam dan salim. Nah, ini kita tingkatkan. Kemudian ada mungkin 1-2 yang tidak tampak kelihatan bina cuek-cuek mengabayakan. Nah, ini perilaku ini terhadap anak didik kita bimbing. Bila ada perilaku yang tidak tampak seperti ini. Nah, kemudian disiplin waktu. Nah, ada semua. Kalau siswa kita ini 100% disiplin, pasti ada 1-2 yang terlambat. Nah, ini yang kita bimbing nanti perilaku yang tidak tampak ini. Nah, itu. Kemudian menyimak guru. Ada gue yang sekalasan menyimak guru. Ada gue yang sekalasan 50% aja menyimak. Nah, yang 50%-nya tidak menghilangkan ada juga. Nah, itu yang tidak tampak ini yang kita bina. Yang kita bimbing supaya mereka menyimak guru waktu memberikan pelajaran. Kemudian patuh dan taat. Nah, pasti di antara 100%, 33 murid di sekolah kita ini ada yang melanggar seikung 2. Nah, itu yang kita bimbing, kita tuntun supaya mereka tampak seperti ini nanti, patuh dan taat. Nah, itu. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini banyak aja rajinan di sekolah kita, anak-anak kita. Nah, ada yang sembarangan seikung 2, itu pula kita bimbing supaya akhirnya budaya positif di sekolah kita ini berjalan 100% dan anak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja yang kita harapkan. Lanjut. Nah, di sini ada tugas guru, tugas murid. Ini merupakan juga adalah budaya positif yang diterapkan di sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi tugas guru di situ ada. Tugas guru memberi contoh teladan, tugas murid berperilaku positif. Kemudian tugas guru membimbing dan menuntun, tugas anak, tugas murid belajar aktif. Tugas guru mendisiplinkan, tugas murid mentaati aturan. Tugas guru menyajikan pembelajaran yang nyaman, tugas murid belajarnya semangat. Kemudian tugas guru mengatur tugas pembelajaran, tugas yang akan disampaikan kepada siswa maksudnya lah. Kemudian tugas murid menjaga kebersihan. Guru tugasnya bukan memberi contoh buruk. Nah, jadi guru ini tugasnya bukan memberi contoh buruk, sedangkan murid tugasnya bukan meniru hal yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita berperilaku baik sehingga anak tidak sampai meniru hal yang tidak baik. Kemudian guru tugasnya bukan sebagai penuntut. Murid tugasnya bukan pemalas. Nah, jadi guru sebagai guru kita ada berjuang menuntut anak harus begini, harus begitu. Kita dalam proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan minat bakatnya. Ada yang anak K7 menulis saja. Ada yang anak tidak mau menulis, terutama di kelas 2. Nah, ulun baru masuk tadi di kelas 2. Yang tidak mau menulis ada 2 orang. Yang senang menggambar 1 orang, yang suka mewarna semuanya. Nah, jadi bermacam-macam perilaku siswa kita itu tadi. Nah, jadi kita memberikan pembelajaran terpaksa bervariasi karena awalnya makan. Kadang saya ini atau 5 warna, suruh 5 warna. Nah, ini kan tujuan nulis dulu. Ada awalnya meletakkan tulis berataan 100% sampai habis kadang kawa. Karena murid kita SDN Palangkungan Sari unik berataan. Walaupun siswanya sedikit,
kurangnya unik-unik, antik-antik. Nah, mudah-mudahan dari siswa yang antik dan unik ini akan melahirkan generasi-generasi emas di tahun 2050 nanti. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu nanti harapan. Walaupun kita siswa sedikit, kita punya potensi. Jangan misalnya kita siswa banyak potensinya, kita baru mau mengarahkan kada bisa dapat juga, ya kan? Nah, kemudian tugas guru penghukum bukan penghukum. Nah, jadi kada ada lagi istilah zaman wah ini guru menghukumkan murid, kada ada lagi. Kemudian murid tugasnya bukan melanggar aturan. Tugas guru bukan mengabaikan karya pendapat. Tugas murid bukan minder atau tidak percaya diri. Nah, jadi di sini guru tugasnya selalu mendengarkan. Sifatnya kita ini menghambat ini orang murid, kita menyambut murid supaya murid ini bisa mengeksplorasi dirinya, berpendapat, mengeluarkan ide-ide yang cemerlang terhadap kita. Lalu kita mau mengembangkan apakah hendaknya kita hendak jadi apa? Anak jadi atlet, pian hendak jadi apa? Pelukis, pian hendak jadi apa? Menjadi pengarang buku. Nah, kita mengarahkan penonton. Nah, itu jadi kita nih modelnya zaman kali ini kita mengambil murid, kada lagi murid mengambil guru kayak zaman dari, ya kan? Nah, lanjut untuk penerapan budaya positif ini juga perlu kita sadari sebagai guru, yaitu penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini sebenarnya sudah kita laksanakan mulai awal jadi guru, apalagi untuk guru-guru senior yang 5 ini pasti pernah melaksanakan peranannya di sekolah. Cuma kita kan tahu namanya, punya kita hari-hari nih menggawi yang 5 ini, mengerjakan, memerankan yang 5 ini posisi kita. Nah, pertama sebagai penghukum, ibu jujur aja, ulun pemulaan bagawi, pemulaan jadi guru, perilaku ulun penghukum. Ada anak, ada sampai yang ada anak berpandir pas kegiatan amaliyah pagi langsung dihukum nulis Bismillah 100. Nah, itu lu sadari. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ada juga guru nih macam-macam perilakunya hari-hari. Ada yang membuat rasa bersalah, misalnya lawan anak nih lepas dia bermamai, pian nih terlalu benar ibu nih sakit hati melihat ibu kelakuan pian nih. Gara-gara pian nih ibu dimarahi kepala sekolah. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Gara-gara kelakuan pian ini ibunya pening kepala. Nah, akhirnya apa? Anak jadi orang yang gagal. Sampai ke rumah, marah sekali ibu gara-gara ulun tadi di sekolahan ibu pening kepala. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah karena kita memang kadang sadar berucap-ucap berkata-kata dengan siswa kita karena perilakunya tadi di sekolahan. Nah, itu sudah dilaksanakan juga ulun secara pribadi sudah juga melaksanakan peranan angka itu kada disadari sebenarnya. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman pun kita sudah melaksanakan peran kita di sekolah ini. Ada yang biasanya anak yang berbuat melanggar peraturan, ada yang kawal gurunya yang lemah, berpandir, lemah lembut seperti teman, ada juga. Karena apa? Siswanya ini kira-kira dimamai. Apabila dimamai, dimarahi, langsung menangis. Terpaksa kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, berpandir lemah lembut, menanyakan hal-hal yang diinginkan, kemudian menanyakan hal-hal penyebab mereka berperilaku yang negatif dan sebagainya. Kemudian pemantau, ada juga merasa juga memperanakan juga yang kayak ini karena memang pengetahuan kita sebagai guru masih minim juga. Jadi sebagai pemantau untuk melihat perilaku yang negatif, misalnya anak yang berbuat di kelasnya misalnya mengganggu temannya. Nah, kita ini paling sekedar menagur-nagur gitu aja. Oh sudah, anak jadi keto ini aja. Tapi tidak menyelesaikan. Nah itu memantau aja. Biar dilihat dikiring renai. Nah itu pemantau namanya. Ada menyelesaikan masalah anak. Kemudian manajer. Nah di sini manajer itu perilaku guru itu lebih ideal. Untuk sekarang ini kita disarankan dalam kurikulum Merdeka kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer di sini guru menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Jadi ada perilaku manajer ini guru misalnya menstabilkan identitas siswa. Misalnya siswa bermasalah terlambat datang ke sekolah seperti Rijal kemarin di kelas 6
dalam studi kasus kan ada ulun mengulang video aksi nyata. Jadi Rijal ini datang terlambat. Nah jadi ulun tangani, ulun panggil ke perpustakaan, ulun tanyai. Nah kenapa jadi datang terlambat? Ujar si Rijal, ulun terlambat guring karena memecik HP sampai tengah malam. Nah lalu dibisa aneh, diberi pertanyaan pulang. Ibu maklum, ibu pun pernah berbuat salah. Nah itu kita menstabilkan identitasnya dulu, menenangkan bahasanya. Kemudian lalu kita menanyakan pulang ke anak yang bermasalah tadi, apakah tidur terlambat, main HP itu adalah hal yang baik dilakukan. Nah ujar si Rija, tidak baik bu. Wah kayak itu kisahnya nih, kita mengarahkan siswa. Jadinya menjawab. Kemudian datang terlambat itu saya tanyakan apakah sesuai kesepakatan kelas. Ada jadinya tidak, tidak sesuai. Nah kan artinya anak tuh sadar apa yang dilakukannya itu salah, tidak mentaati keyakinan kelas. Nah itu kita sebagai manajer itu aja dulu. Kemudian nanti kita bawa ibu ke panggil kayak ini bu nah kemarin. Lalu saya tanya apakah Nak Rijal bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, sudah 4 kali datang terlambat. Oh bisa bu. Jadi caranya kayak apa? Punya seorang menyelesaikan. Kayak ini caranya bu. Ulun supaya kali datang terlambat, bangun tidur lebih awal dan tidak main HP sampai tengah malam. Artinya kan anak kita itu sudah bisa memecahkan masalahnya. Nah, jadi dalam posisi manajer itu yang diharapkan pertanyaan-pertanyaan kayak itu yang kita arahkan ke anak. Artinya anak itu bersikap dengan tanggung jawabnya sendiri, memecahkan dengan caranya sendiri. Akhirnya mereka menyadari bahwa perilakunya itu tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, itu model cara wayah ini lah, teori wayah ini yang ideal untuk kita membimbing anak ke arah perilaku budaya positif supaya pelanggaran yang dilakukan di sekolah itu dapat diminimalisir. Ya. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Jadi kami di dalam grup penggerak kemarin juga belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini berperilaku itu ada dorongan, ada motivasi. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Sanksi atau konsekuensi cenderung membimbing dan memberi pelajaran bagi anak untuk berpikir akan akibatnya dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan hukuman lebih mengarah perlakuan fisik dan psikis. Nah, jadi untuk hukuman ini untuk kurikulum Merdeka sekarang ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah tidak mengkawal dikurangi atau dihilangkan sama sekali dalam proses pendidikan kita. Jadi hukuman ini banyak efek negatifnya. Pertama, anak kan bisa pendendam kepada guru yang sering memberi hukuman, bersikap antipati, akhirnya anak karena dihukum tadi. Nah kemudian hukuman dapat mengarahkan anak kepada proses gagal. Jadi anaknya bisa frustasi juga kalau dihukum. Ada kasus dulu keluarga ulun sekolah diraha, ini besamir kepalanya, rambutnya ini besamir pada waktu olahraga begitu jilbab. Ada yang melaporkan ibu asrama. Nah kemudian langsung dihukum, rambutnya digutal. Anaknya dibinian keluarga kami tuh bu jadi langsung digutal, dipangkas kada kakaruan tampu di depan teman-temannya oleh gurunya, diraha. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Jadi itu termasuk hukuman perlakuan psikis sifatnya lah, merusak mental anak. Akhirnya apa? Anaknya kada mau lagi turun sekolah diraha. Akhirnya pindah. Nah itu salah satu mungkin di pesantren kayak itu loh konsekuensi bila melanggar peraturan. Sedangkan kita pendidikan sekarang ini kurikulum Merdeka tidak diperbolehkan lagi melakukan hukuman yang sifatnya psikis maupun fisik. Karena itu akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, mengganggu perkembangan fisik dan psikisnya hukuman itu. Jadi dalam proses pendidikan itu sudah hampir dihilangkan untuk hukuman. Kalau konsekuensi mungkin masih ada. Ini kalau ada konsekuensi kadang-kadang anak-anak ini sekehendak gue melanggar peraturan. Nah itu.
Lanjut. Penghargaan. Oh, ada. Nah, jadi untuk sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini untuk penghargaan itu jangan juga terlalu banyak, terlalu berlebihan diberikan lah, apalagi misalnya dalam bentuk yang apakah piala atau sebagainya. Tidak terlalu dianjurkan lagi untuk penghargaan, karena penghargaan ini kan sifatnya menghukum. Kadang anak karena diberi penghargaan hanya mau belajar, kalau tidak diberi penghargaan motivasinya akan turun. Nah, itu penghargaan. Jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, jadi yang sekarang diterapkan ini adalah motivasi intrinsik, artinya anak-anak itu berperilaku Bapak Ibu sesuai dengan hati nuraninya atas kesadarannya. Nah, itu yang kita tumbuhkan, kita kembangkan di dalam proses pendidikan di sekolah kita melalui budaya positif, pembiasaan positif. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga termasuk sekarang yang kita budayakan di sekolah kita dalam iklim kurikulum Merdeka Belajar. Jadi keyakinan kelas itu setiap kita masuk bisa kita membuat keyakinan kelas supaya pembelajaran ini aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, prosedurnya menampung dan mencatat masukan, pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, menyusun kalimat dari negatif menjadi positif. Jadi kekanakan ini kita arahkan dua, kadang banyak kalimat negatif yang dikeluarkannya pendapatnya. Jadi kita sebagai guru mengarahkan. Kayak kemarin kami kelas 6 membuat kesepakatan kelas seperti yang di dinding itu. Nah, banyak kayak kalimat negatif, jadi kita arahkan menyusunnya supaya jadi kalimat positif. Nah, kemudian setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan oleh semua warga atau murid. Itu seperti di kelas 5 kemarin, ada juga membuat keyakinan kelas sudah ditandatangani, disepakati. Itu pun gue yang disepakati ini sambil gue dipantau hari-hari. Ada yang menuruti, ada yang kada. Nah, ada yang kada ingat lagi di keyakinan kelas, maka sudah bersama-sama ada membuat, nah masing-masing menulis. Nah, kemudian yang keenam, untuk memberikan salah satu keyakinan kelas dapat melakukan teknik curah pendapat. Nah, tampak seperti apa, tidak seperti apa yang didengar, dilihat menjadi sebuah perilaku agar menguatkan pemahaman. Kemudian yang ketujuh, pada pekan pendalaman keyakinan kelas, murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid dan bukan tugas murid. Ini bisa dibuat, ibu-ibu wali kelas sudah bisa membuat mengajak anak-anaknya membuat keyakinan kelas. Kada bapak berpabuting keyakinan kelas, atau misalnya waktu jam pelajaran itu aja kita buat keyakinan kelas supaya ada kesepakatan anak-anak fokus dalam pembelajaran, bisa juga seperti itu. Ya, untuk materi keyakinan kelas ini ada kan yang misalnya hendak bertanya Bapak Ibu teman sejawat. Jadi kita di sini sharing aja lah, bukan ulun aja yang berpandir. Sharing, misalnya ada yang merasa ada paham atau tidak mengerti, atau misalnya ingin memberikan pemahaman yang lebih, masukan-masukan, itu juga lebih baik kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Bu Nupika, Bu Eliara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, seandainya dalam keyakinan kelas itu ada siswa yang melanggar, sebaiknya apa yang harus dilakukan guru, diberikan sanksi yang seperti apa, Bu? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Elia. Misalnya ada anak tadi yang melanggar keyakinan kelas. Nah, itu yang pertama, tadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita membimbing anak, memanggil misalnya ke kantor atau berduaan atau di perpustakaan, itu membimbing anak yang telah melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang telah mereka buat. Kita panggil, kita bimbing, kita tanyakan apa penyebabnya. Jadi posisi kita pada waktu itu bukan sebagai penghukum dulu,
Sebagai manajer kita tampilkan diri kita, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa mereka melakukan pelanggaran. Nah, kemudian menguatkan pulang. Begini nak, misalnya ibu berada dalam posisi kalian, mungkin ibu bisa juga melakukan pelanggaran yang sama. Nah, itu menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini kita menanyakan kembali ke anak kita tadi. Kalian tadi telah melakukan pelanggaran ini. Kalian sadar apa yang telah kalian lakukan itu apakah baik atau tidak? Apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nantinya menjawab sendiri. Nah, kemudian kita tanyakan apakah misalnya kamu mau memperbaiki kesalahan tadi. Nah, jadinya menjawab sendiri Bu berpikir seorang. Nah, jadi kita arahkan ke arah yang positif terus anak kita tadi sampai akhirnya ia menyadari dan mau memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Nah, jadi itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya, tapi sebenarnya kita ada prosedur kayak itu pun kita guru ini sudah bisa ada mengarahkan anak itu sampai kembali ke pikiran mereka, timbul gagasan mereka untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jadi misal itu kan teori aja Bu masalah misalnya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas itu kita memberikan keyakinan kelas kita ini berarti kamu tadi melanggar apa nak? Nah, kayak itu. Jadinya menjawab ulun tadi melanggar keyakinan kelas yang nomor ini Bu Nah, jadi kemudian kita mengarahkan kayak Pak, misalnya apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kalian buat tadi. Nah, itu Pak, kita memberikan keyakinan kelas keyakinan kepada mereka. Lalu mereka menjawab sendiri, oh bisa Bu, bisa memperbaiki. Nah, jadi sekarang ini pendidikan sekarang ini yang diarahkan untuk anak itu bisa menyadari kesalahannya dan memperbaikinya dengan rasa tanggung jawab. Lalu nilai-nilai kebajikan universal itu bisa tertanam dalam diri mereka, melekat karena bertanggung jawab tadi atas keinginannya, bukan karena disuruh-suruh guru. Bertanggung jawab karena baiki baju si anu yang rabit tadi. Nah, itu kan kita yang menyuruh, bukan dari motivasi intrinsik lagi. Itu motivasi dari luar. Bisa terpaksa ini menciptakan baju kawan karena disariki ibunya. Nah, itu. Jadi budaya positif ini salah satu tadi yang harus kita terapkan di sekolah untuk mencapai visi sekolah kita. Kalau misalnya kita menerapkan visi yang harap macam-macam, yang cerdas, anak yang berakhlak mulia dan sebagainya, tetapi budaya positif kada diterapkan, itu percuma Bapak Ibu lah, percuma. Karena itu budaya positif ini kita terapkan sangat-sangat dianjurkan di setiap sekolah dalam kurikulum Merdeka Belajar ini untuk mencapai visi tadi. Kadang-kadang kita ini visi sekolahan cuma kita ada ingat lagi ada maitihi. Jadi kita ini modelnya sebagai guru itu berperilaku mengajar berpedoman kepada visi. Di hati visi, oh anakku nih harus begini, lulus istiin Banyuwangi Sari, harus cerdas, berakhlak mulia, kemudian berketerampilan, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis. Nah, itu nang diharapkan yang maksudnya kita setiap hari melakukan pembelajaran itu berpedoman pada visi tadi. Kemudian visi tadi kada kawa tercapai Bu kalau tidak ada budaya positif yang diterapkan setiap hari. Dan yang diterapkan setiap hari ini pun ada langsung juga bisa kita lihat hasilnya. Oh baik, langsung esok hari ini mau olah keyakinan kelas, hari ini mau olah kesepakatan yang positif, esok langsung baik, murid kita ada. Pasti ada perbaikan. Karena di apalagi kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi budaya positif tadi. Kita tagur pulang, kita restitusi pulang, anak-anak yang melanggar tadi kita panggil pulang, restitusi itu dia membimbing secara berduaan. Nah, membimbingnya secara berduaan, misalnya sepulang sekolah bertahan dulu 1 mat lah, atau jam istirahat silahkan dulu masuk ke perpustakaan, kita bimbing dulu yang bermasalah tadi. Nah, itu namanya restitusi tadi Bu restitusi, membimbing anak tadi di dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Amun di luar sekolah tuh mungkin masih tanggung jawab orang tuanya, yang di sekolahan dulu kita membimbing. Nah, itu saya kembalikan dulu kepada Ibu Elia, apakah paparan saya tadi bisa memperjelas
Kemudian selanjutnya, nah segitiga restitusi. Nah tadi sudah ulun contoh apa ulun dirasakan sedikit. Segitiga restitusi ini salah satu penerapan budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh guru di dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, yang melanggar keyakinan kelas tadi, yaitu kegiatan menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah melalui dialog guru agar menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu tadi. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas dengan prinsip berbuat salah adalah bagian proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang berbuat salah tuh jangan langsung kita mamai, kita sariki. Nah, jadi kita menstabilkan identitas. Jadi kita seolah-olah merasa diri kita, kalau diri kita yang berbuat salah mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh anak saat itu. Nah, kita berpandir dengan anaknya kayak itu. Seandainya ibu nih jadi pian, anak lah, ibu pun mungkin melakukan hal yang sama. Nah, itu menstabilkan identitas dulu. Jangan kita tuh punya hasil kasar-kasar tuh kita stabilkan dulu. Sangkal hatinya nih masih, misalnya di kelas tuh sarik lawan si A atau si B. Nah, kita stabilkan dulu supaya ini jangan berbanget emosinya ada amu-amu, ya kan? Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah terhadap prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, jadi validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi ini menanyakan hal-hal yang melanggar atau yang baik menurut anak. Nah, bagaimana? Misalnya kalian sudah berbuat salah, bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini seorang berpikir Bu. Nah, di situ kita memvalidasi. Lalu ini berpikir, oh aku ini terlambat. Apa yang harus aku lakukan? Lalu ini berpandir mengungkapkan. Artinya ulun Bu tidur lebih awal. Jangan main HP terlalu malam. Nah, kayak itu kisahnya. Nah, ketiga, menanyakan keyakinan dan memberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, itu tadi. Lalu kita tanyakan, pian ini merasa salah. Nah, karena pian langgar sudah keyakinan kelas kita. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ada melanggar lagi? Nah, bahasa kitanya kayak itu. Sebenarnya kita ini sudah melaksanakan, nah kayak itu, cuma ini teori aja Bu. Gak ada apa-apa, jangan terlalu diambil sebagai pedoman. Kita sebagai guru ini sudah berpengalaman dalam bahasa sehari-hari di dalam mengarahkan siswa untuk memecahkan masalahnya. Nah, contohnya dulu pada waktu Bapak Ridwan Sah kan masih majar di sini. Ulun ingat waktu itu kan anak-anak kita memberkasus. Pada waktu itu warung Acil di belakang kehilangan barang-barang sini. Nah, itu kan anak-anak kita yang bermasalah yang melakukan perbuatan itu. Jadi kan kita dikumpulkan di perpustakaan. Nah, anak-anak yang terlibat dan mereka sendiri yang mencari solusinya. Solusinya apa? Diganti beadaan duit mengganti barang yang hilang. Nah, itu sudah merupakan restitusi yang sangat bagus. Jadi makanya sebenarnya kita di sekolah kita ini di Puranyawasari, gurunya sudah hebat semuanya dalam penyelesaian masalah. Nah, ulun merasakan selama mengajar di sini. Jadi kita ini punya potensi untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik karena gurunya tadi mantap-mantap semuanya, punya potensi yang baik, punya pikiran yang positif dalam menyelesaikan permasalahan siswa sehari-hari. Nah, itu yang saya sangat salut di sekolah kita ini. Kemudian ini ada contoh kasus. Nah, contoh kasus ini ada lagi yang satu kemarin contoh kasus ada anak yang marah-marah di kelas kita lah, itu kelas 6 bintang marah-marah pada temannya karena tak kawan-kawannya ini mah contek terus. Kebetulan si bintang kan kecerdasannya lebih dari teman-temannya. Jadi temannya yang kecerdasannya rata-rata ini mencontek, lalu bintangnya marah-marah, menggebrak meja dan sebagainya. Nah, nanti kemarin juga saya restitusi dengan memberikan nasihat dan sebagainya kepada Nanda Bintang. Nah, untuk materi hari ini budaya positif di sekolah sudah selesai. Kemudian kembali kepada Bapak Ibu untuk merefleksi atau bagaimana tentang budaya positif. Ya, untuk materi budaya positif yang kami sampaikan hari ini, kami mintakan kepada Bapak Ibu atau Ibu Nopi untuk merefleksi. Jika kita tuh mengisahkan kembali
materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Dipersilahkan kepada Ibu Nuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari materi yang Ibu sampaikan tadi, budaya positif, menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Tadi ulun lihat ada menumbuhkan budaya positif dari yang yang nampak dan tidak nampak. Itu dari kata-kata kita, Pak ya, Bu ya. Kadang kan kita, oh kamu ini terlambat sekolah, kenapa? Ya, sebenarnya itu kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan. Kita ganti menjadi kata-kata yang positif. Oh nak, nanti kamu disiplin ya waktunya ya. Nah, kita ubah menjadi seperti itu. Nah, ada lagi tadi kata-kata itu yang harus diubah dari kata-kata yang oh kamu ini nakal. Nah, bukan itu yang seharusnya kita tunjukkan kepada anak itu. Oh nak, kamu ini pintar, kamu punya semangat, kamu punya potensi, kamu harus belajar, semangat ya. Jadi kepada anak-anak itu jangan kita biasakan mengucapkan kata-kata yang arahnya kepada kata-kata yang negatif. Jadi apapun itu kelakuan anak, sebisa mungkin ucapkan kata-kata itu kata-kata yang positif, walaupun kelakuan anak itu luar biasa menjengkelkan hati kita. Jadi ucapkan, oh anakku ikan pintar, alim, ikan sukses. Nah, itu merubah kata negatif itu menjadi kata-kata positif, walaupun luar biasa perilaku anak itu menjengkelkan kita. Sebisa mungkin, karena kata-kata yang kita ucapkan itu akan menjadi doa bagi mereka. Mungkin tidak untuk saat ini, kata-kata itu mungkin di kemudian hari menjadi apa? Menjadi energi positif bagi mereka, menjadi pengaruh kesuksesan mereka. Kita mengucapkan, oh itu tuh apa? Paling itu bukan kita, Bu. Anak-anak itu potensi bagi kita, ladang ilmu, ladang ibadah buat kita, apa jadinya buat mereka. Mungkin mereka, apalagi kalau satu, macam-macam kalau kepada anak-anak kalau itu, Bu. Yang kadang membuat turun, ya menahan untuk jangan mengucapkan kata-kata yang berenergi negatif. Ya sebisa mungkin ulun mengucapkan energi positif kepada mereka. Walaupun kadang ya ulun punya anak itu satu, setiap hari temannya itu apa? Mukanya ulun pun kadang sampai dipukulnya pakai penghapus. Ya sebisa mungkin ulun, oh anak ikan pintar, ikan hebat, nanti suatu saat kamu bisa menjadi orang sukses. Yaitu Bu, merubah kata negatif menjadi kata positif, yang itu sangat luar biasa bagi masa depan mereka. Karena apa? Seorang guru itu menjadi kunci sukses seorang anak. Guru dan orang tua kunci sukses seorang anak. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sukses, membanggakan di dunia dan di akhirat. Kiranya sampai di situ dulu, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nupi Arianti, Wali kelas 1 SDN Pelanjongan Sari, yang sangat mengapresiasi dan merefleksi, memahami sekali tentang budaya positif di sekolah kita. Dan mudah-mudahan kita sebagai insan pendidik di SDN Pelanjongan Sari dapat memajukan sekolah kita dengan menerapkan budaya-budaya positif baik terhadap diri kita maupun anak-anak kita di sekolah. Nah, jadi makanya di dalam kesepakatan kelas itu kata-kata negatif, misalnya tidak boleh membuli, nah itu dihilangkan dengan berkata sopan. Nah, jadi kata-kata negatif itu tidak lagi diterapkan di dunia pendidikan sekarang ini karena itu bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik menuntun anak ke arah menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kita nih menyelamatkan anak, membahagiakan anak, itu aja tugasnya di sekolah kita ini selama dia masih dalam binaan kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kata-kata negatif itu mudah-mudahan kita tidak terapkan lagi di sekolah kita, yang positif-positif aja. Nah, bukan ulun mengajari, tapi ini adalah merupakan perkembangan pendidikan sekarang ini,
di dunia pendidikan, terutama untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita membina anak kita ini dalam kondisi kondisi atau iklim pendidikan yang menyenangkan, sangat menyenangkan, membuat anak kita ini aman, nyaman dan menyenangkan. Bagaimanapun perilakunya sehari-hari, kita tetap berusaha untuk mengarahkan mereka. Terima kasih atas refleksi pemahaman dari Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan bersama-sama, terutama diri saya sendiri, menerapkan ke diri saya sendiri, baru untuk anak-anak. Nah, ke diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa, kita gampang aja lagi memberi contohan anak. Mungkin kita kadang minta contoh, jadinya mah contoh sendiri kelakuan kita, iyalah. Nah, jadi itu yang kita harapkan, walaupun kita sekolah kita sederhana, muridnya sedikit, tapi kita bisa menghasilkan insan-insan atau generasi yang berpotensi dan berguna, bermanfaat bagi dirinya, untuk masyarakat maupun untuk negara kita Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan sekarang ini. Dan kita ulun merasa SDN kita, guru-guru kita ini sudah berperilaku yang sangat positif, punya potensi Bapak Ibu untuk berkembang ke arah yang lebih baik, untuk memajukan pendidikan di SDN kita ini, terutama secara umum untuk pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, jadi kita ini sekarang ini modelnya kayak guru tuh bergerak aja lagi, bergerak. Bila ada suruhan bergerak, bila ada peraturan bergerak, kita berkembang. Nah, tidak ada lagi perdiaman. Bila kita berdiaman, kita tak tinggal. Bila kita berdiaman, nah jadi kita ini bergerak. Makanya sekarang saya himbau kepada teman-teman ikut guru penggerak supaya bergerak. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti seleksi, misalnya sudah lewat umur, itu ada masalah. Nah, ada masalah kada 4 guru penggerak, ada masalah. Yang penting kita bergerak di sekolahan. Nah, itu aja. Itu yang terpenting untuk hari ini. Materi kita tentang berbagi tentang budaya positif di sekolah sudah kita akhiri. Mohon maaf dalam penyampaian materi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau misalnya menyinggung perasaan Bapak Ibu atau tidak sesuai dengan hati nurani. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses. Allah maha besar. Tetap semangat? Semangat. Walaupun kita sudah siang, jam pelajaran siang, kita harus tetap semangat. Nah, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, memulai pelajaran baru tahun 2023 tahun 2024 semester 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, supaya kelas kita ini belajarnya nyaman, aman, tenang, dan menyenangkan, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, sebelum kita lanjutkan curah pendapat kita hari ini, Ibu tanya dulu siapa yang tahu arti keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Siapa yang bisa menjawab keyakinan? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang diterapkan di sekolah guna mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu artinya budaya baik. Budaya baik itu perlu diterapkan dalam pendidikan sekarang ini untuk mewujudkan visi sekolah. Sekolah kita kan punya visi. Pertama itu adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berpengetahuan, punya kecerdasan, punya keterampilan, dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang orientasi kita, tujuan pendidikan nasional kita sekarang adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Siswa diharapkan
kritis, kreatif, dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan lulusan kita, anak-anak kita di Palembungan Sari ini mampu mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya tadi mampu bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Nah, itu diharapkan kalian ini dalam khusus pembelajaran itu. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, disiplin kita supaya pembelajaran kita ini nyaman, aman, tentram, tidak ada keributan, tidak ada keributan. Kira Ruben. Nah, Ruben, supaya tidak ada keributan, kita ulah dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari pian yang melaksanakan, pian yang mengulah, pian melaksanakan, pian juga yang menandatangani nanti. Nah, jadi sekarang ibu bagikan take note dulu. Take note, masing-masing kelompok silahkan menuangkan pikirannya. Nah, kayak apa, bagaimana keyakinan kelas kita supaya kelas kita ini aman, tentram, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ibu bagikan take note, masing-masing pian mengeluarkan pendapat, menulis pendapat pian tentang keyakinan kelas ini, bagaimana yang harus kita lakukan di kelas kita. Misalnya membaca doa sebelum dan sesudah belajar, kemudian membersihkan kelas. Apalagi yang bisa kalian lakukan di kelas ini supaya nyaman? Menghormati guru. Ada lagi apalagi pendapatnya? Nah, nanti juga di sini ya menghargai kan? Menghargai pendapat kawan, menghormati kawan, boleh. Nah, ibu bagi lo mulai sini. Nah, satu aja ditulis ya, tempel ke papan tulis. Pian apa supaya kelas kita ini nyaman? Pendapat pian ya. Supaya kelas ini nyaman apa? Tulis. Kena tempel di situ. Satu aja. Pendapat pian tentang keyakinan kelas ini, nah apa yang bagus di kelas kita ini supaya kelas kita ini aman, nyaman, menyenangkan belajarnya. Yang positif, Pak? Positif. Tadi kalian sudah mencurahkan pendapatnya lewat take note yang ibu bagi. Sekarang curah pendapat kalian itu dipersilahkan menempel ke depan satu persatu, dimulai dari Ananda Ruhan. Silahkan maju ke depan menempel pendapatnya tentang keyakinan kelas. Silahkan Nak Rohan membacakan keyakinan kelasnya. Bicara sopan. Ya, silahkan duduk. Lanjut, Ananda Fahmi. Silahkan menempelkan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Silahkan membacakan dulu. Duduk sopan. Keyakinan kelas kita adalah duduk sopan. Iya deh. Nah, jadi duduk sopan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, Nanda Rijali Rahman, silakan menempelkan take note-nya tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Ya, silakan membaca. Belajar disiplin. Iya, belajar disiplin. Supaya kelas kita ini aman, nyaman, dan menyenangkan, belajarnya disiplin. Lanjut, Sarwani Abdan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, tepuk tangan dulu, membuang sampah pada tempatnya. Semangat juga untuk yang lainnya. Lanjut, Ananda
kelas yang telah dibuat tadi. Nah, silakan membacanya dulu Nak Robert. Membantu teman. Iya, tepuk tangan. Nah, keyakinan kelas kita yang kita sepakati membantu teman apabila teman membutuhkan pertolongan kita. Dinyatakan dalam proses pembelajaran kita membantu teman. Jangan ingin menang sendiri. Nah, lanjut, Ananda Ruhan, silakan maju ke depan. Mengeluarkan pendapatnya. Pendapat Ananda Iqbal. Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan. Iya, anak Iqbal menjelaskan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kesepakatan kita. Ini dari Siang, kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya. Mantap. Lanjut, Ananda Diki silakan mencurahkan pendapatnya pada statement yang telah dibagikan. Iya. Lanjut, dibacakan. Memberi kabar bila tidak hadir. Iya, bagus. Memberi kabar bila tidak bisa hadir ke sekolah. Tanpa kabar orangnya tidak ada di meja. Harus memberi kabar supaya guru tahu apa penyebabnya tidak masuk ke kelas. Lanjut, silakan Ananda Kai. Setiap hari membersihkan kelas dan sekolah. Iya, mantap. Setiap hari membersihkan kelas dan sekolah. Ini lingkungan kelas sekolah harus besok Jumat bersih kita melaksanakan keyakinan ke kelas. Ya kan? Besok Jumat bersih kita melaksanakan keyakinan kelas, membersihkan kelas dan sekolah. Lanjut Ananda Rizka. Ya, silakan membacakan pendapatnya. Iya, mantap. Menghormati dan menghargai. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Rizka. Kita menghargai, menghormati pendapat kawan. Kita tidak ada pertengkaran di dalam kelas. Bila kita saling menghargai dan menghormati. Lanjut, Ananda Nani silahkan menempelkan statementnya. Bacakan. Menghormati guru. Iya, mantap. Nah, biasanya nanti itu menjelaskan menghormati guru itu penting. Itu kesepakatan kita bersama. Dan ini kesepakatan adalah dari Tiang yang berpendapat dan anak-anak sekalian juga yang melaksanakan. Paham? Nah, kemudian ini pendapat ini nanti kita buat, kita tuliskan di karton dan ditandatangani. Ditandatangani oleh anak-anak semuanya. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, kalian tadi sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kalian buat telah disepakati untuk dilaksanakan di sekolah kita. Kita baca nanti keyakinan kelas kita resapi, kita yakini ini yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, tenang, dan menyenangkan. Paham? Nah, ini kesepakatan kelas yang kalian buat dan silakan satu persatu ke depan untuk menandatangani. Nah, dan setelah ditandatangani kita tempel di kelas kita masing-masing. Yang pertama dulu kita panggil Nadi, silakan tanda tangan ke depan. Nadi. Sampai sini nak.
Kedua, duduk sopan. Ketiga, memberi kabar bila tidak hadir. Keempat, menghormati dan menghargai pendapat teman. Kelima, menjaga